Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mafisan. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan dan pemanfaatan data modeling. Yang pertama ada definisi data modeling. Definisi data modeling adalah proses yang digunakan untuk mendefinisikan dan menganalisis kebutuhan data yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis dalam lingkup sistem informasi yang sesuai dalam organisasi. Model data ini merupakan representasi konseptual dari data objek, hubungan antara objek, data yang berbeda, dan aturan. Pemodelan data membantu dalam representasi visual dari data dan menegakkan aturan bisnis, kepatuhan peraturan, dan kebijakan pemerintah tentang data. Model data memastikan konsistensi dalam konvensi penanaman, nilai default, semantik, keamanan, sambil memastikan kualitas data. Model data menekankan pada data apa yang dibutuhkan dan bagaimana hal itu harus diatur dan apa operasi yang akan dilakukan pada data tersebut. Selanjutnya ada definisi Big Data. Big Data adalah istilah umum untuk segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional. Selanjutnya ada jenis pemodelan data. Yang pertama ada logikal. Model ini digunakan untuk menentukan bagaimana sistem harus dilakukan terlepas dari DBMS. Model ini biasanya dibuat oleh arsitek data dan bisnis analis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan peta teknis, peraturan, dan struktur data. Model ini biasa disebut juga dengan RBDM, yang diartikan Record Based Data Model. Yang kedua ada fisik. Data model menggambarkan bagaimana caranya sistem tersebut akan diimplementasikan menggunakan sistem DBMS tertentu. Model ini biasanya dibuat oleh pengembang. Tujuannya adalah membuat sebuah implementasi visual dari database. Model ini biasanya disebut juga dengan PBDM, yang diartikan menjadi Physical Based Data Model. Nah, di sini ada tujuan utama menggunakan data model dalam data modeling. Yang pertama, memastikan bahwa semua objek data yang dibutuhkan oleh database diwakili secara akurat. Kelalaian data akan menyebabkan pembuatan laporan yang salah dan menghasilkan hasil yang salah. Yang kedua ada data model atau model data, membantu merancang basis data pada tingkat konseptual, fisik, dan logis. Terus yang ketiga ada struktur data model, membantu untuk menentukan tabel relasional, kunci primer dan asing, dan produser tersimpan. Yang keempat, ini memberikan gambaran yang jelas tentang data dasar dan dapat digunakan oleh pengembang basis data untuk membuat basis data fisik. Yang kelima, juga bermanfaat untuk mengidentifikasi data yang hilang dan berlebihan. Dan yang terakhir, meskipun kreasi awal data model memakan waktu dan tenaga dan jangka panjang, hal itu membuat pemutakhiran dan pemeliharaan infrastruktur
struktur TI lebih murah dan lebih cepat. Nah, selanjutnya ada bentuk atau jenis pemodelan data. Yang pertama, model data berbasis record. Yang kedua, model hierarki. Yang ketiga, model jaringan. Yang keempat, model data fisik. Dan yang kelima, model data konseptual. Contoh model data yang digunakan oleh perusahaan. Di sini ada network model. Model jaringan menggunakan dua buah pointer untuk meningkatkan fleksibilitas model hierarki yang terdiri dari previous untuk menghubungkan dengan record sebelumnya dan next untuk menghubungkan dengan record selanjutnya. Model jaringan membuat sekumpulan node yang memungkinkan dihubungkan dengan node lainnya, sehingga sebuah node child dapat mempunyai lebih dari satu parent. Contoh model jaringan dapat saudara lihat di buku Edi Sutanta halaman 130. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan pemodelan data adalah teknik untuk mengatur dan mendokumentasikan data sistem. Terkadang disebut pemodelan basis data, anti-relationship diagram yang disingkat menjadi IRD, adalah model data yang menggunakan beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam hal entitas dan hubungan yang dijelaskan oleh data tersebut. Entitas adalah kelas orang, tempat, objek pariwisata, atau konsep yang perlu kita ambil dan disimpan data. Atribut adalah properti atau karakteristik deskripsi dari suatu entitas. Ya, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.